mempersembahkan jersey ketiga Juventus 2021-2022. Adidas dan Juventus resmi meluncurkan jersey ketiga untuk musim baru. Jersey tersebut akan memulai debutnya di lapangan untuk laga persahabatan pramusim antara Juventus dan Juventus U23 hari ini pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sebuah jersey yang mengacu pada gaya masa lalu untuk mengidentifikasikan kembali tampilan masa depan. Setelah peluncuran jersey kandang dan tandang, Juventus dan Adidas hari ini mempersembahkan jersey ketiga untuk musim 2021-2022. Selain menampilkan semangat berani tahun 90-an, seragam ini merayakan salah satu periode emas Juventus, ditandai dengan kemenangan banyak trofi dengan warna kuning dan biru yang ikonik dan tak terlupakan. Jersey ketiga ini mengambil inspirasi dari desain blok warna, kontras dengan dua warna simbolis kota Turin, kuning dan biru, dengan kerah dan juga untuk pertama kalinya dengan dua warna Adidas Break of Sport. Juventus juga menjamin kenyamanan dan daya tarik retro yang dikombinasikan dengan DNA Juventus yang membuat pengalaman yang unik. Terbuat dari Prime Green, serangkaian bahan daur ulang berkinerja tinggi yang juga bisa mendapatkan keberlanjutan sebagai inti dari inovasi. Teknologi canggih Heart Dry Keep Cool dari Adidas bisa mengatur suhu agar tubuh tetap sejuk dan kering sepanjang pertandingan, memungkinkan pemain untuk bisa bermain dalam kondisi terbaik. Jersey replika juga memiliki keunggulan yang sama. Teknologi Aero Ready, Feel Ready yang menawarkan kenyamanan maksimal dan menyerap keringat untuk mendapatkan sensasi yang kering. Jersey ketiga yang baru akan secara resmi memulai debutnya di lapangan pada 19 Agustus 2021 dan dapat dibeli di semua toko fisik Juventus, di toko online resmi Juventus, di adidas.com atau football, di toko Adidas tertentu, dan di toko tertentu lainnya yang akan mulai dijual pada hari Kamis 26 Agustus. Data dan fakta Serie A, Udinese versus Juventus. Udinese akan menghadapi Juventus pada pekan ke-1 Liga Italia atau Serie A 2021-2022, Minggu 22 Agustus 2021. Berikut beberapa data dan fakta yang melatar belakangi pertandingan di Dacia Arena ini. Di Serie A musim lalu, Udinese finish peringkat 14 dengan 40 poin dari 38 pertandingan, menang 10, seri 10 kalah 18. Mencetak 42 gol dan kebobolan 58. Top skor Udinese di Serie A musim lalu adalah Rodrigo De Paul dengan torehan 9 gol musim ini. Gelandang Argentina itu sudah pindah ke Atletico Madrid. Di Serie A musim lalu, Juventus besutan Andrea Pirlo finish peringkat 4 dengan 78 poin dari 38 pertandingan. Menang 2, seri 9, kalah 6, mencetak 77 gol dan kebobolan 38. Dominasi 9 musim Juventus terputus dan Pirlo telah digantikan oleh Massimiliano Allegri. Top skor Juventus di Serie A musim lalu adalah Cristiano Ronaldo dengan torehan 29 golnya. Dalam laga kandangnya melawan Juventus di Serie A musim lalu, Udinese kalah 1-2. Udinese unggul lewat gol Nahuel Molina di menit ke-10, tapi Juventus bisa mengembalikan skor lewat sepasang gol Cristiano Ronaldo di menit ke-83 dan 89. Udinese kalah 10 kali dan cuma menang 1 kali dalam 12 laga terakhirnya melawan Juventus. Di semua kompetisi menang 1 kali, seri 1 kali, kalah 10 kali. Udinese tanpa clean sheet alias selalu kebobolan dalam 12 laga terakhirnya melawan Juventus di semua kompetisi. Selalu tercipta minimal 3 gol dalam 6 pertemuan terakhir Udinese dan Juventus di semua kompetisi. Juventus selalu menang dalam 3 laga terakhirnya di Serie A. Juventus selalu mencetak minimal 3 gol dalam 3 laga terakhirnya di Serie A. Selalu tercipta minimal 3 gol dalam 5 laga terakhir Juventus di Serie A. Dalam laga pertamanya di Serie A musim lalu, Juventus menang kandang 3-0 atas Sampdoria lewat gol-gol Dejan Kulusevski, Leonardo Bonucci, dan Cristiano Ronaldo. Rodrigo Bentancur regista Juventus, nyaris gabung AC Milan hingga puja Requilma. Cecilia Bombanera bergembira legenda Boca Juniors Carlos Tevez kembali bergabung setelah hengkang ke Shanghai Shenhua. Tidak main-main, juara Roma Requilma juga hadir menyambut Tevez yang seolah menjadi juru selamat Boca Juniors. Tetapi di lini tengah laga,
Bukan permainan Carlos Tevez yang mencuri perhatian, justru gelandang jangkung dari Uruguay, Rodrigo Bentancur yang memukau dalam laga melawan Lanús tersebut. Permainannya benar-benar mengingatkan kita kepada Riquelme atau Fernando Redondo. Tenang dalam membawa bola dan juga punya cara tersendiri dalam mendikte permainan. Ada alasan mengapa Eropa melihat dan mengatakan memiliki sesuatu yang istimewa. Puji Riquelme untuk Bentancur saat ini. Hanya butuh 2 musim sejak bergabung dari Akademi Boca Juniors untuk Bentancur ke Eropa. Juventus menjadi tim yang beruntung. Sejatinya AC Milan yang membuat pergerakan pertama kali untuk mendaratkan Bentancur, tetapi kemudian terhenti di tengah-tengah karena masalah finansial dan juga internal klub. Juventus akhirnya sukses mendaratkan gelandang asal Uruguay ini. Julukannya adalah Lolo atau si ayam dalam bahasa Spanyol karena sosoknya yang tinggi dan juga kurus. Di usia 9 tahun ia sejatinya hanya iseng untuk mendaftar ke Akademi Penarol dan bakat alaminya tidak berbohong. Ia sukses mencuri perhatian pemandu bakat tidak terkecuali dari Boca Juniors dan River Plate. Ketika Penarol menawarkannya untuk masuk ke akademi, justru Boca Juniors yang mendapatkannya. Ia kemudian memperkuat Akademi Boca Juniors, promosi ke tim utama pada tahun 2015. Bentancur mengisi lini tengah dan rutin masuk ke dalam starting line-up. Di bawah asuhan Guillermo Barros Schelotto, Bentancur secara permanen menjadi andalan di lini tengah. Semusim kemudian ia mengemas 7 gol bagi Boca Juniors pada musim 2016-2017. Juventus akhirnya mendapatkannya dengan nilai transfer 18 juta euro. Datang ke Italia, Bentancur harus melakukan banyak penyesuaian untuk bisa bersaing mengisi lini tengah si nyonya tua. Yang pertama, tentu meningkatkan massa otot. Ini menjadi menu wajib di tahun-tahun awal Bentancur di Juventus. Bersama Juventus, Rodrigo Bentancur diletakkan sebagai regista dan sangat vital dalam transisi dari bertahan ke menyerang. Tidak jarang Bentancur turun hingga ke daerah pertahanannya sendiri untuk menjemput bola dan membangun serangan. Selain itu, ia juga punya tugas untuk menekan permainan lawan serta mengantisipasi serangan balik. Saya seorang 8 atau 5. Saya bukan pemain sayap meskipun saya telah melakukannya beberapa kali. Saya lebih suka mengontrol permainan, ujar Bentancur di laman Di Marzio. Bentancur sangat berpengaruh kepada permainan Juventus dan nyaris tidak tergantikan meskipun kedatangan sejumlah pemain tengah. Musim lalu ia mengemas 33 penampilan dan 4 assist di Liga Italia. Dan sejauh ini sukses membawa Juventus meraih 3 gelar Liga Italia dan 2 Coppa Italia. Usianya masih 24 tahun dan masuknya Allegri mungkin akan sangat berpengaruh terhadap taktik Juventus. Tapi bisa dipastikan peran Bentancur tidak akan tergeser di lini tengah.